Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iga Maharani Syafira Klana Simbolon. NPM saya adalah 2408260211. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai blok BSO1, di mana mind map saya kali ini akan membawakan materi tentang sistem peredaran darah jantung. Di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai jenis peredaran darah, di mana saya akan menjelaskan dua tipe utama peredaran darah yang berperan dalam sirkulasi darah melalui jantung dan tubuh. Yang pertama ada peredaran pulmonal atau peredaran darah kecil yang bertugas sebagai mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru untuk pertukaran gas. Dia juga melibatkan oksigenasi darah dengan menggantikan karbon dioksida. Selanjutnya ada peredaran sistemik atau disebut juga dengan peredaran darah besar, di mana dia bertugas sebagai mengedarkan darah yang kaya oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Selanjutnya dia juga mengangkut limbah metabolik dari jaringan ke organ pembuangan. Baiklah, teman-teman sekalian juga dapat melihat penjelasan lebih ringkas dari gambar di samping ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jalur aliran darah, di mana kali ini saya akan menguraikan rute darah yang mengalir dari tubuh ke jantung, paru-paru, dan kembali ke seluruh tubuh. Baiklah, dari tubuh ke jantung, darah kotor masuk melalui vena cava superior dan inferior ke atrium kanan. Kemudian ke paru-paru, di mana darah dari ventrikel kanan dipompa ke arteri pulmonalis menuju paru-paru. Selanjutnya dari paru-paru ke jantung, di mana darah yang sudah teroksigenasi kembali ke jantung lewat vena pulmonalis ke atrium kiri. Selanjutnya ke seluruh tubuh, di mana ventrikel kiri memompa darah ke aorta, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh. Adapun penjelasan gambar yang dapat saya jelaskan sebagai berikut. Darah kotor yang kaya CO2 dari tubuh masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Selanjutnya, darah mengalir ke ventrikel kanan melalui katup trikuspid. Katup trikuspid adalah sebagai berikut. Ini katup trikuspid, ini ventrikel kanannya ya teman-teman. Selanjutnya, ventrikel kanan akan memompa darah ke arteri pulmonalis, di mana ini adalah arteri pulmonalis, di mana dia melewati katup pulmonalis. Ini ya teman-teman, katup pulmonalis. Selanjutnya, arteri pulmonalis membawa darah ke paru-paru. Di paru-paru, darah melepaskan CO2 dan mengambil O2 melalui proses difusi di alveolus. Selanjutnya, darah bersih yang kaya oksigen kembali ke jantung melalui 4 vena pulmonalis yang masuk ke atrium kiri. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur jantung. Di sini saya akan membahas bagian-bagian utama jantung yang berfungsi sebagai pompa dan pengatur aliran darah, di mana kita memiliki 4 ruang jantung. Yang pertama, atrium kanan dan kiri sebagai ruang penerima darah, di mana yang kedua ada ventrikel kanan dan kiri sebagai ruang pemompa darah keluar jantung. Selanjutnya ada katup jantung. Yang pertama ada trikuspid yang mengontrol aliran dari atrium kanan ke ventrikel kiri. Ke ventrikel kanan. Selanjutnya ada bikuspid atau mitral yang mengontrol aliran dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Yang selanjutnya yang terakhir ada katup pulmonal dan aorta yang mengatur aliran darah keluar jantung ke paru-paru dan tubuh. Di sini kita dapat melihat vena cava superior, aorta. Di sini ada ya, tadi dijelaskan 4 ruang jantung, atrium kanan dan kiri sebagai ruang penerima darah. Di sini atrium kanan, di sini atrium kiri yang berguna sebagai ruang penerima darah. Ada ventrikel kanan, ada ventrikel kiri yang teman-teman dapat lihat juga. Selanjutnya ada katup trikuspid. Mana sih katup trikuspid itu sendiri? Baiklah teman-teman, ini katup trikuspid untuk mengalirkan darah ke ventrikel kanan. Selanjutnya ada katup pulmonal, di mana ventrikel kanan ini yang tadi barusan saya jelaskan yang memompa darah ke arteri pulmonal melalui katup pulmonalis. Ini adalah katup pulmonalis. Yang terakhir ada katup apa tadi teman-teman? Katup bikuspid atau disebut juga dengan katup mitral. Ini teman-teman, katup bikuspid atau disebut juga dengan katup mitral.
Baiklah, sekian dari katup jantung ataupun struktur jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan otot-otot jantung ataupun miokardium. Di sini saya akan sedikit menjelaskan fungsi otot jantung dalam memompa darah secara efisien. Ada yang namanya kontraksi terkoordinasi, di mana miokardium berkontraksi secara sinkron untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, aktivitas kontraksi diatur oleh sistem konduksi listrik jantung. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem konduksi jantung. Di sini saya akan sedikit menguraikan jaringan khusus yang mengontrol ritme dan kecepatan detak jantung, di mana dia memiliki komponen utama. Yang pertama, SA node yang bertindak sebagai pacemaker alami memulai impuls listrik. Selanjutnya, AV node yang menerima sinyal dari SA node dan menunda impuls. Selanjutnya ada bundle of His yang mengalihkan impuls ke cabang kanan dan kiri ventrikel. Selanjutnya ada cabang kanan dan kiri yang menyampaikan impuls ke serabut Purkinje. Sedangkan serabut Purkinje itu sendiri dia berguna untuk mendistribusikan impuls sehingga ventrikel berkontraksi. Adapun penjelasan gambar yang teman-teman dapat lihat dari gambar berikut, di mana ini SA node-nya, ini AV node-nya. Kemudian ini bundle of His, ini right bundle branch, left bundle branch, Purkinje fibers, ventricle, dan atrium. Sekian penjelasan dari mind map saya. Adapun referensi yang saya bawakan sebagai berikut. Baiklah, sekian presentasi mind map yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.